Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Mampes. Halo sahabat pendidikan kita. Hari ini berjumpa kembali dengan Kang Aje di Edu Ngopi, edukasi ngobrol perihal ilmu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kebijakan pemerintah pusat tentang tes kemampuan akademik. Tes apa lagi nih? Kemarin ada ANBK, sekarang tes kemampuan akademik. Mungkin ayah bunda di rumah, terus mungkin di sekolah juga ingin tahu secara mendalam apa sih tes kemampuan akademik itu. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Dede Supendi, MPD. Terima kasih Bapak telah hadir. Juga ada Bapak Pamelis Kardani, SPD, sebagai Kepala Seksi Kurikulum. Betul ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak telah membersamai kami di Edu Ngopi. Baik, teman-teman, sahabat pendidikan kita, hari ini kita coba akan gali informasi khususnya kepada orang tua ini, informasi ke orang tua. Karena izin Bapak, di masyarakat itu terkait TK ini belum sepenuhnya semua paham. Karena ada yang mengira bahwa TK ini adalah ujian nasional, pengganti ujian nasional. Ada lagi TK ini untuk tes masuk ke sekolah berikutnya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa nanti Bapak jelaskan. Secara umum nih Pak, TK itu apa sih Pak? Gitu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bapak Ibu, saudara sekalian, tes kemampuan akademik ini atau sering disebut dengan TKA ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025. Jadi ini dasar hukum pelaksanaan TKA ini. Apa itu TKA? Jadi TKA ini adalah sebuah proses pengukuran capaian akademik, ya, capaian kemampuan atau kompetensi murid pada mata pelajaran tertentu. Jadi memang TKA ini hanya dua pelajaran, ya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran matematika. Numerasi, literasi yang itu. Nah, jadi termasuk di dalamnya, dalam TKA ini adalah mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasinya melalui tes mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemampuan numerasinya melalui tes mata pelajaran matematika. TKA ini bukan pengganti ujian. Oh, bukan. TKA ini. Bukan. Jadi, ujian ya, ujian nasional. Bukan. TKA ini bukan ujian nasional, bukan. Kan ujian nasional selama ini sudah tidak ada. Ya. Betul. Di tahun 2025 itu kemarin ada yang namanya adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, ANBK. Yang dimana itu adalah pesertanya kelas 5 dan itu sampling. Ya. Nah, jadi kalau SMP TKA dengan ANBK ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau ANBK ini outputnya itu baseline untuk rapor pendidikan. Setiap sekolah ya Pak ya? Tiap rapor sekolah. Pendidikan kan sekolah itu sekarang punya rapor pendidikan ya. Betul. Kabupaten juga punya rapor pendidikan sekabupaten. Oh, rapor pendidikan khusus Purwakarta punya tuh. Jadi gabungan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta ini menjadi nilai raport kabupaten. Gabungan raport pendidikan kabupaten kota se-Jawa Barat ini menjadi nilai raport pendidikannya provinsi Jawa Barat. Dan ada raport pendidikannya secara nasional. Nah, kalau raport pendidikan itu baseline-nya ini datanya itu diperoleh melalui proses yang namanya ANBK. Kalau TKA itu untuk murid. Nah, dan TKA ini hanya untuk murid kelas akhir. Oh iya. Yaitu kalau SD itu kelas 6. Kalau TKA itu kelas akhir semua. Kelas akhir. Termasuk yang SMP juga kelas akhir. Betul, yang SMP juga kelas akhir. Berarti kalau SMP kelas 9. Berbeda dengan ANBK kemarin ya. Kalau ANBK itu kan kelas 5 untuk di SD dan kelas 8 untuk di SMP.
Nah, bagaimana sekarang posisi ANBK? Apakah masih ada atau tidak? Nah, kan itu pertanyaannya ya. Jadi, ANBK itu sekarang diintegrasikan dengan TKA. Diintegrasikan. Artinya hilangkah atau memang tetap masih ada? Nggak hilang. Fungsinya itu, perannya itu tetap ada. Tetap ada. Sebagai raport pendidikan, baseline-nya raport pendidikan nanti. Makanya kalau ada sekolah yang tidak ikut TKA, maka nanti sekolah itu tidak akan punya rapor pendidikan. Gitu. Iya. Jadi sekolah kalau tidak ikut TKA tidak akan punya rapor pendidikan karena data rapor pendidikan itu sekarang diperoleh melalui TKA. Jadi ANBK itu diintegrasikan pelaksanaannya, tapi peran fungsinya tetap ada. Pelaksananya diintegrasikan dengan TKA. Jadi itu TKA itu untuk siswa kelas akhir ya. SD kelas 6, SMP kelas 9 dan 2 mata pelajaran. Yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran matematika. Nah, selanjutnya Pak. Ini untuk ANBK kan siswanya itu bisa memilih. Siswanya bisa sampling. Nah, TKA ini apakah wajib semua siswa mengikuti? Karena memang di di luar di masyarakat ada anak saya disuruh ikut TKA tapi boleh memilih ikut boleh tidak. Nah, benarkah seperti itu Pak? TKA bisa memilih siswanya boleh ikut atau enggak? Nah, kalau misalnya tidak ikut seperti apa? Nah, kalau ikut ini nanti arahnya kemana gitu Pak? Ya, jadi sebagaimana diregulasi ya di Permendikbud nomor 9 tahun 2020 itu memang TKA ini tidak wajib bahasanya. Tidak wajib. Tapi pada kesempatan ini perlu disampaikan poin pentingnya ini. Betul TKA itu tidak wajib ya, karena nanti setiap orang tua itu siswa mengisi surat pernyataan. Tapi diharapkan untuk bisa ikut. Kenapa? Karena kalau tidak ikut TKA, ini konsekuensinya kepada SPMB nih korelasinya. Kepada penerimaan murid baru. Jadi di SPMB tahun sekarang ini nih, SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Nanti akan ada penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi akademik yang sumber datanya, bahan datanya, evidennya adalah TKA. Kan TKA itu kalau ikut nanti punya sertifikatnya. Iya, betul. Surat keterangan hasil TKA. Ya, ada suratnya itu. Nah, surat itu nanti yang akan diupload kalau mengikuti SPMB ya, melalui jalur prestasi akademik. Dan nilainya nanti akan dilombakan di situ. Nah, kita analogikan nih atau bikin case. Kalau seandainya tidak ikut TKA, berarti kan nggak bisa ikut bersaing SPMB melalui jalur prestasi akademik yang nilai TKA. Meskipun SPMB yang jalur prestasi akademik itu juga ada juga yang nilai raport. Kan ada dua nanti akademik. Ada yang lewat nilai raport, ada yang lewat TKA. Nah, gitu. Jadi itu kerugiannya kalau tidak ikut. Yang kedua, kalau tidak ikut, ya kita tidak akan tahu kemampuan kita itu sampai mana. Betul. Gitu. Nah, dengan ikut TKA kita kan kemampuan kita bahasa Indonesia dan matematika itu segini nih. Betul. Sehingga itu bisa jadi pemacu agar anak-anak kita, orang tua untuk terus berikhtiar meningkatkan proses belajar. Jadi pemacu nih. Wah, nilai TKA aku nih jelek. Berarti aku harus diperbaiki. Iya. Tapi sekali lagi nilai TKA ini tidak akan mempengaruhi tidak akan berpengaruh terhadap kelulusan. Betul. Tetap yang menentukan lulus tidaknya itu adalah satuan pendidikan berdasarkan serangkaian proses keseluruhan ya. Tidak hanya diukur oleh nilai TKA aja. Jadi jangan khawatir nih adik-adik sekalian ya. Kalau nilai TKA-nya jelek nggak apa-apa, itu hanya sebagai cerminan, itu sebagai pemacu untuk terus giat belajar lagi, tidak akan berpengaruh terhadap kelulusan gitu ya. Jadi tetap kalau rangkaian proses belajarnya diikuti selama sekolah ini, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6, nilai rata-ratanya bagus, memenuhi kriteria ketentuan kelulusan, ya tetap akan lulus. Meskipun nilai TKA-nya katakanlah jelek. Itu kurang lebih. Wah, nah ayah bunda mungkin sudah
makin jelas nih. Jadi kalau putra-putri ayah bunda ini di kelas akhir, kelas 6, kelas 9 itu diupayakan untuk mengikuti TKA supaya ayah bunda mengetahui seberapa jauhkah siswa kita atau putra-putri ayah bunda selama mengikuti pembelajaran. Kalau masalah nilai, ayah bunda jangan marah juga. Nanti nilainya kecil nih, nilainya jelek. Wah, ini berarti belajarnya nggak benar dan sebagainya. Jangan juga dimarahin. Jadi ini hanya sebagai cerminan seperti apa yang disampaikan Pak Kabid untuk mengukur kemampuan putra-putri ayah bunda. Nah, selanjutnya nih, kemarin sudah didaftarkan Pak. Setelah mendengar podcast ini, ayah bundanya, wah mending ikut aja nih. Nah, sebenarnya jadwalnya seperti apa nih? Mungkin ke Pak Kasih, izin Pak Kasih. Ada nggak lini masa untuk pendaftaran sampai kapan, terus juga pelaksanaannya? Mangga Pak Kasih. Baik, terima kasih. Ini manggilnya apa nih? Om Jupri atau Ajupri nih? Ajupri, Kang Aje, Om Jupri. Oh, Kang Aje, banyak berarti ya. Mas boleh. Mas boleh. Ya, siap. Baik, Pak Kabid, terima kasih kalau secara kebijakan secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid dan sebenarnya sosialisasi kita juga sudah cukup masif Pak Kabid ya. Oh, sudah ya. Kalau ke sekolah-sekolah sudah ya. Sudah cukup masif dan teknisnya sendiri kita akan laksanakan sosialisasi secara teknis mulai dari besok sampai dengan hari Jumat. Hari Jumat kepada seluruh seminggu ya? pendidikan, seminggu, jenjang sekolah dasar dan yang sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta. Di luar itu kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui pengawas baik SD maupun SMP. Jakarta. Untuk lini masanya sendiri TKA ini secara keseluruhan sudah berlangsung sejak bulan Januari ini sampai nanti berakhir di bulan Mei. Artinya sebelum SPMB dimulai, TKA sudah selesai. Karena tadi seperti yang sempat disinggung oleh Pak Kabid bahwa sertifikat TKA sendiri dapat digunakan untuk SPMB ya. Masuk SPMB melalui jalur prestasi akademik. Secara umum ada beberapa tahapan ya, ada tahapan pendaftaran, simulasi, gladi bersih sampai dengan pengumuman hasil. Kalau untuk pendaftaran sendiri itu dilakukan oleh sekolah lewat website yang sudah disiapkan oleh Kemendikdasmen. Itu berlangsung di 19 Februari sampai dengan 28 Februari. Kemudian lanjut dengan simulasinya. Di luar jadwal simulasi ini sendiri, nanti SMP itu akan berlangsung di Februari sampai dengan 1 Maret. Sedangkan SD akan berlangsung di 22 sampai dengan 8 Maret. Tapi di luar itu, kita juga sudah menginformasikan secara masif sebenarnya kepada sekolah untuk melakukan simulasi secara mandiri. Supaya anak-anak kita di Kabupaten Purwakarta itu lebih siap menghadapi TKA. Tahu bagaimana metode soalnya, pola soalnya, bagaimana cara pengerjaannya. Jadi peserta didik di Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan sudah merasa lebih siap lah, lebih pede mudah-mudahan. Dilanjutkan nanti dengan gladi bersih di bulan Maret dan pelaksanaan puncaknya, perhelatan utamanya ini. Kapan ini? Perhelatan utamanya nanti insya Allah itu untuk SMP itu di tanggal 6 sampai dengan 16 April. SD itu di tanggal 20 sampai dengan 30 April. 30 April. Dan artinya bisa ya, kalau misalnya kemarin ada orang tuanya yang masih ragu nih Pak, nggak mengikut sertakan anaknya, berarti masih bisa ya mendaftar? Masih ada pendaftaran, masih sampai nanti di tanggal 28 Februari. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini jangan ada ragu lagi. Ya Pak Kabid ya, jangan ada ragu lagi anak-anaknya untuk ikut. Sampai nanti kita juga punya jadwal susulan itu di tanggal 11 sampai dengan 19 Mei. Nah, jadwal susulan ini mohon izin sebelum lanjut. Susulan ini yang tidak ikutkah atau yang secara nilai ternyata kecil mau diperbaiki apa yang sudah ditetapkan tapi mungkin di saat jadwal pelaksanaan utama tidak bisa mengikuti. Berarti artinya yang sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar nggak bisa ya? Ya, kita sudah punya lini masa pendaftarannya sampai dengan 28 Februari dan kita berharap seluruh anak-anak di Kabupaten Purwakarta bisa ikut. Lalu untuk hasilnya sendiri nanti akan pengolahan di tanggal 20 Mei sampai dengan 25 Mei. Sertifikatnya juga akan diterbitkan oleh Kemdikdasmen nantinya. Langsung dari pusat ya? Langsung dari pusat. Sertifikatnya akan secara resmi
diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kemdikdasmen nanti untuk kemudian dapat digunakan, kembali kami tekankan, untuk mengikuti SPMB jalur prestasi. Tapi bukan berarti ini adalah syarat mutlak ya. Jangan sampai nanti ada bahasa bahwa ketika tidak mengikuti maka tidak dapat ikut SPMB, bukan. Tapi dengan mengikuti TKA, peluang masuk SPMB itu jelas lebih besar. Ada jalur yang khusus bisa ya? Kita ikuti, jalur khususnya, ada fast tracknya nih, lewat jalur prestasi. Tapi tetap dengan catatan bahwa hasil ini juga akan dipertandingkan lah. Artinya kita berlomba-lomba mempersiapkan kemampuan anak kita. Mudah-mudahan anak-anak Purwakarta juga punya hasil yang terbaik di TKA. Ini perdana mungkin Pak Kapit ya untuk Purwakarta dan mungkin Indonesia sepertinya perdana di tahun ini untuk pelaksanaan tes kemampuan akademik ini. Oke. Nah, tadi kalau misalnya membludak nih Pak, kembali tadi pendaftaran jadi nambah nih Pak di sekolah karena orang tua mulai terbuka memahami pentingnya TKA. Nah, untuk sekolah-sekolah nih Pak, alat apa saja yang harus disiapkan? Dan kalau misalnya perangkatnya kurang Pak, solusi apa sih yang sudah disiapkan dari Dinas Pendidikan untuk sekolah bisa melaksanakan kegiatan TKA ini dengan lancar? Ya, jadi untuk pendaftaran itu, tentu kan tahapannya itu yang pertama kita sosialisasi ya. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten itu sudah sosialisasi. Yang pertama sosialisasi di internal ke para pejabat Dinas Pendidikan, kemudian kepada para pengawas SD dan SMP, kemudian ke para kepala sekolah, dan melalui pengawas itu juga pengawas hari ini sudah bergerak. Indikator pengawas sudah bergerak hari ini, sudah banyak sekolah yang mendaftarkan ya, Pak. Saya belum ngecek datanya nih per hari ini sudah berapa ribu ya siswa yang daftar, udah berapa persen dari keseluruhan. Jadi sudah banyak. Nah, bagaimana prosedur pendaftaran itu? Pendaftaran itu dilakukan oleh jadi gini, dalam pelaksanaan TKA ini ada yang namanya proktor dan teknisi. Jadi TKA ini dibentuk panitia di tingkat kabupaten, ada panitianya, di tingkat sekolah juga ada panitianya. Nah, panitianya itu ada tim teknis ya. Di kabupaten juga kami ada tim teknis. Jadi kalau sekolah, masyarakat ada kendala dan sebagainya, tinggal lapor ke tim teknis. Lapornya bisa lewat nomor pengaduan yang Halodikpur, juga bisa lewat situ. Halodikpur bisa lewat situ. Atau ada nomor lain? Sebenarnya kita juga ada grup WhatsApp ya. Grup para proktor teknisi se-kabupaten, di situ tempat untuk diskusi dan lain sebagainya. Nah, nanti pendaftarannya itu oleh sekolah ya, melalui web TKA. Jadi ada website khusus ya untuk TKA. Kalau kemarin kan website khususnya website ANBK. Ya. Sekarang ada website khusus TKA yang itu disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi daftarnya lewat situ tuh, lewat website itu. Kemudian orang tua mengisi surat pernyataan kesediaan. Itu nanti di-upload. Jadi bagi orang tua silakan bisa koordinasi dengan pihak sekolah ya. Di sekolah itu ada proktor dan teknisi. Nah, terkait dengan kesiapan sarana prasarana ya, kita hari ini sudah membuat perencanaan ya, termasuk sudah melakukan analisis ya. Jadi TKA ini PIC teknisnya di bidang dikasih itu Pak Kasih Kurikulum nih sudah melakukan pendataan kemarin terkait dengan potensi resources yang dimiliki ya, komputer, PC atau peralatan lainnya yang itu speknya sudah ditentukan oleh kementerian ya, ketentuan-ketentuannya. Dan berdasarkan pendataan kita sebenarnya, insya Allah Purwakarta jika seluruh siswa SD dan SMP kelas 6 dan kelas 9 ini ikut TKA semua bisa dan mampu. Kenapa? Karena kementerian ini sudah menyiapkan formulasi pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu ada 4 sesi. Dibagi dan ada 4 gelombang. Nah, jadi misalnya kayak gini hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya tinggal bagi aja jumlah murid, dibagi sesi, dibagi gelombang. Itu ya. Dibagi perangkatnya juga mungkin, Pak? Iya, enggak, untuk mengetahui perangkat, Pak. Untuk mengetahui perangkat. Mari kita simulasikan ya. Simulasikan, Pak. Betul. Mari kita simulasikan. Nah, ini untuk sekolah-sekolah nih. Nah, yang kita simulasikan misalnya. Jadi Pak Kasih juga udah punya datanya sebenarnya gitu ya. Misalnya ada murid, ada sekolah apa jumlahnya nih? Misalnya, 30 lah.
Full. 287. Ini ada yang berarti SMP ini ya? Yang SMP. SMP yang ini jumlah murid kelas 9-nya ada 87. 287. 287. Nah, Oke. kita pahitnya ini maksimalkan misalnya ya. Berarti 287 dibagi 4 sesi. Iya. Berapa tuh? 287 dibagi 4 sesi. 4 sesi, ya. Wah, ini supaya sekolah-sekolah juga bisa mempersiapkan Betul. semua perangkat dan waktunya. Oke. Ya, Oke, jadi 287. ini contoh ya, ini ada 100 sekolah, 287 siswa dibagi 4. Berarti ada 271. Ada 71, ini 4 sesi ya. Ya, Anggap 4 sesi dibagi 4 gelombang. Dibagi 4 lagi berarti. 71-nya dibagi 4, Dibagi 4 lagi. Oh, 4 gelombang lagi. Berarti berapa tuh? 17. 17. Jadi sekolah ini hanya memerlukan 17 komputer. Atau dalam satu sesi. dalam satu sesi tentu. Kan sesinya ada 4 nanti. Ya, Cukup ya. butuh dengan 17, tapi harus ada cadangan ya, khawatir Betul. ada yang Khawatir ada pas yang mau error, dipakai ada di sana, mati ya. atau dan sebagainya. Katakanlah dengan cadangan 2 misalnya ya. Ya. 17, 19. Ya 20 lah, Pak, ya. Atau 20. Jadi yang jumlah muridnya 287 ini dengan punya komputer 20 saja. 17 itu untuk inti, yang 3 untuk cadangan, itu udah bisa melaksanakan TK seluruh siswa. Seluruh siswa lagi ya, Pak. Apalagi kalau jumlah siswanya kurang dari ini. tinggal- Berarti kebutuhan betul, komputernya banyak atau sedikit? Ya, sedikit Ya, juga. sedikit cukup. kan? Karena kan Iya, iya. semakin sedikit siswa, kebutuhan komputernya juga sedikit. Karena sesinya banyak kan, sesinya ada Betul. 4, gelombangnya ada 4. Nah, sesi ini, Pak, dalam satu waktu, satu hari itu, sesi pertama, kedua, 3, 4 itu dalam sehari itu atau hari berikutnya? Ya, ada di jadwal ya. Jadi sesi itu dalam satu hari ya. Dalam Jadi satu hari satu ya? hari itu ada 4 sesi ini di jadwal. Di jadwal. Nah, Pak Kasih bisa lanjutkan Bagaimana, Pak? jadwalnya nih. Pak Kasih. Untuk sesi, kalau menurut ketentuan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya. Tapi sepertinya masih sifatnya dinamis, masih Dinamis, ada betul. beberapa perubahan. Perubahan. Per sesi itu akan berlangsung selama 130 menit. 10 menit itu sehari. untuk pelatihan, kemudian 60 menit untuk Pelaksanaan. pelaksanaan bahasa Indonesia, 60 bahasa menit Indonesia. pelaksanaan matematika. Tapi kemudian di pemberitahuan terbaru kita untuk kelas 3 dan 6 itu ada lagi lebih rincinya adalah di 10 menit latihan, 75 menit itu matematika yang terdiri dari 30 soal 30 nantinya, soal. dan kemudian 20 menit survei karakter. Untuk hari keduanya nanti akan ada 10 menit latihan, 75 menit bahasa Indonesia, itu juga terdiri dari 30 soal, dan kemudian 20 menit Karakter. survei Sulingjar. Sulingjar. Nah, untuk soal sendiri, ini akan ada perpaduan antara soal yang disusun oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Oh, Tapi seperti apa nih? bagaimana tingkat kesulitannya, bagaimana nanti soal-soal yang dihadapi oleh siswa, sebenarnya kita sudah menyampaikan web resmi dari Kemdikbud untuk pelaksanaan simulasinya. Jadi nanti bisa sekolah bisa buka ya, pusmendik.kemdikbud.go.id. Nah, di sana sekolah bisa mengarahkan peserta didiknya untuk melakukan simulasi. Seberapa sulit soalnya, seperti apa bentuk soalnya, apakah siswa kita atau peserta didik kita sudah siap untuk menghadapinya. Di sana kita sebenarnya bisa melakukan penilaian awal. Kalau dirasa kita melihat siswa kita kesulitan. Atau mungkin ya namanya hal pertama ya. Betul. Jadi kita bisa tahu nih persiapan mana yang harus kita tekankan. Apakah bahasa Indonesianya, apakah matematikanya, ataukah dua-duanya perlu kita intervensi lagi oleh guru-gurunya kepada peserta didik. Jadi nanti mungkin bisa kita tampilkan ya untuk linknya, sehingga sekolah yang belum tahu informasinya, belum tahu bagaimana cara mensimulasikannya, bisa langsung nanti dicoba simulasi di sekolahnya masing-masing. Dan kita juga bisa lakukan perhitungan awal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid. Sekolah juga bisa tahu nih dengan simulasi yang mereka lakukan, mereka butuh laptopnya seperti apa, berapa unit, apakah mereka memiliki sepenuhnya. Mungkin sekolah-sekolah ada yang
secara perangkat sudah punya, tapi mungkin ada sekolah yang secara perangkat masih minim, tapi secara keseluruhan kita juga sudah memiliki datanya. Dan benar tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, secara keseluruhan sebenarnya Purwakarta baik SD maupun SMP sudah siap untuk melaksanakan TKA. Oke, terima kasih. Nah, itulah sahabat pendidikan kita apa yang disampaikan oleh Pak Kabid dan Pak Kasih terkait dengan TKA. Nah, ini terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan satu untuk ayah bunda, orang tua dari peserta didik, terus juga untuk sekolah. Mangga Pak. Ya, terima kasih Kang Jupri. Sebelum ke pesan itu, siap boleh Bapak. Kami ingin menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terus melakukan berbagai upaya persiapan ya, mulai dari perencanaan, mapping, analisis, koordinasi dengan seluruh stakeholder. Termasuk juga kami menyiapkan sumber daya manusia. Jadi di minggu besok ini, minggu ini ya, Selasa besok kita mulai melakukan bimbingan teknis, pelatih kepada proktor teknisi se-Kabupaten Purwakarta. Itu kita seminggu full ya Pak Kasih ya. Jadi para proktor teknisinya dilatih sama kita tuh, ya, dilatih terkait dengan persiapan dari segi teknis karena ini juga teknis penting. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi ada dua hal dalam TKA itu, satu persiapan teknis, yang kedua persiapan akademik. Kalau persiapan teknis itu ranahnya sekolah ya, karena sekolah lah yang harus mempersiapkan perangkat, kemudian sumber daya manusianya dilatih, termasuk dinas pendidikan di situ. Yang kedua persiapan akademis itu juga tugas guru, dan mohon dibantu, ini peran penting ayah bunda ini. Jadi ayah bunda yang punya anak usia sekolah SD kelas 6 dan kelas SMP kelas 9, tolong intensitas belajarnya di rumah untuk ditingkatkan, ya, untuk belajar, bukan hanya sekedar belajar untuk menghadapi TKA sih. TKA kan hanya 2 pelajaran ya, bahasa matematika, tapi juga untuk mempersiapkan diri menjelang ujian sekolah. Ya, jadi semua berperan lah, termasuk ayah bunda, para orang tua berperan, membimbing, mengarahkan, ya, memonitor putra putrinya agar belajar lebih giat, belajar lebih rajin, diintensifkan belajarnya. Nah, untuk belajar ini kan banyak sumber sekarang ya. Untuk TK aja tadi Pak Kasih sudah menyampaikan ada website simulasi latihan ya, ayo coba TKA ya, itu bisa itu website resmi dari sana Pak? Web resmi dari kementerian itu. Jadi setidaknya kita bisa di rumah berarti Pak? Bisa di rumah dilaksanakan? Bisa di rumah, di rumah bisa lewat handphone, bisa ya, di sekolah juga bisa. Jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tinggal login aja ke situ. Setidaknya kita belajar simulasi lah ya, latihan lah. Soal itu kayak gini ya, bentuknya, polanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pesan kami kepada ayah bunda, putra putrinya untuk terus dibimbing, diarahkan, waktunya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar ya. Jadi itu peran fungsi orang tua, karena waktu yang lebih banyak kan di rumah. Kalau di sekolah saya yakin guru-guru itu, kepala sekolah hari ini sudah punya banyak program, ya, punya banyak program, ada latihan, ada pengayaan, ada kegiatan-kegiatan akademik yang itu sudah terstruktur kalau sekolah itu ya, mengenalkan soal kepada anak-anak. Nah, tinggal biar ini bisa lebih maksimal, peran orang tua di rumah, jangan sampai anak-anaknya belajar itu hanya di sekolah, di rumah banyak main, banyak nonton, banyak main game, jangan tuh. Di rumah juga harus dorong oleh orang tuanya, tentu harus berimbang lah, ada waktunya istirahat anak itu, ada waktunya bermain juga ada, tapi juga porsinya jangan sampai tidak ada porsi waktu belajar di belajar. Itu Pak Jupri. Siap, terima kasih banyak. Mungkin ada Pak Kasih tambahan untuk sekolah atau untuk orang tua? Mangga Pak Kasih. Mungkin sedikit saja ya, perlu ditekankan juga baik kepada sekolah maupun kepada orang tua, bahwa dalam pelaksanaan TKA kita tekankan tidak ada pungutan ya Pak Kabit ya. Nah, tidak ada pungutan khusus. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada pungutan khusus terkait TKA. Seluruh pembiayaannya sudah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, dan ini merupakan bagian dari program Kemdikdasmen yang artinya sudah terakomodir dalam pembiayaan BSP yang masing-masing sekolah itu sudah punya. Artinya tidak ada pungutan apapun, baik dari Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan maupun kepada orang tua. Nah, itu
penegasan nih untuk satuan pendidikan maupun orang tua informasi. Terima kasih Pak Terima Kabid, kasih. Pak Kasih atas informasinya. Ini informasi yang luar biasa. Tentu ayah bunda sekarang rada regreg bahasa Sunda nama. Sudah tahu nih bahwa TK itu apa dan mendorong putra-putrinya untuk bisa mengikuti tes kemampuan akademik. Terima kasih atas perhatian ayah bunda, rekan-rekan sahabat pendidikan kita semua di manapun berada. Hari ini obrolan kita dicukupkan sekian. Sampai jumpa di obrolan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka, Pak Kasih, Pak Kabid, kopi ini, kopi harus ngopi.